Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis sistem perpustakaan nasional. Sebelumnya perkenalkan, dari kelompok kami ada Herlambang Priyatmojo, Safira Dwi Gustina, Muhammad Hadi Prasetyo, dan Muhammad Ferdiansyah. Yang pertama saya akan membacakan latar belakang. Perpustakaan adalah salah satu sarana pendidikan yang berupa tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekaman dan mengelolanya secara sistematis agar dapat dimanfaatkan oleh penggunanya dalam proses belajar mengajar. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Yang pertama memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca materi perpustakaan. Yang kedua ada menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya mengembangkan minat baca dalam pemanfaatan perpustakaan. Dan kita juga ada manfaat untuk mengembangkan sistem perpustakaan nasional agar dapat digunakan untuk masyarakat luas, memudahkan masyarakat dalam mengakses materi perpustakaan. Saya Herlambang Priyatmojo dan dari Safira. Landasan teori 1. Use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem untuk melakukan beberapa aktivitas seperti menempatkan pesanan, membuat reservasi, atau mencari informasi. Komponen use case diagram 1. Sistem menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya di luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan dalam sistem. 2. Aktor orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem saat ini. 3. Use case bagian utama dari fungsionalitas sistem. Relasi use case diagram 1. Association teknik mengidentifikasikan interaksi yang dilakukan oleh aktor tertentu dengan use case tertentu. 2. Generalization mendefinisikan relasi antara dua aktor atau dua use case yang mana salah satunya menginherit dan menambahkan atau override sifat dari yang lainnya. 3. Dependency include berfungsi untuk mengidentifikasikan hubungan antara dua use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case lainnya. Extends apabila pemanggilan memerlukan kondisi tertentu, maka akan berlaku dependency. 2. Activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan suatu proses. Nama saya Ferdi, saya akan melanjutkan penjelasan dari Herlambang. Komponen-komponen activity diagram. 1. Action, perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan. 2. Activity, digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan atau action. 3. Object node, digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. 3. Control flow, menunjukkan urutan eksekusi. 4. Initial node, menggambarkan awal dari serangkaian tindakan atau kegiatan. Final activity node digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu aktivitas. Ada final flow node digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Decision node digunakan untuk mewakili kondisi untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur. Ada merge node, yaitu digunakan untuk menyatukan kembali berbagi jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpul keputusan. Dan selanjutnya ada fork node, digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel dari aktivitas. Selanjutnya join node, digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus aktivitas yang paralel atau bersamaan. Dan terakhir swimlane, digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas. Berikut adalah contoh use case diagramnya. Alurnya, pengunjung melihat buku lalu mendaftarkan untuk menjadi anggota kepada petugas.
Setelah dia menjadi anggota, dia akan login dan dapat meminjam buku. Petugas dapat menginput data buku, melihat laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Activity diagram untuk peminjaman buku. Anggota login. Setelah login dia memilih buku. Setelah memilih buku, database menyimpan data buku yang dipilih. Setelah itu petugas dapat melihat data peminjaman. Oke, saya Hadi akan menjelaskan tentang activity diagram. Ya, di sini pengunjung akan menyerahkan KTP dan petugas akan mendaftarkan anggota melalui data yang diserahkan tadi, dan database akan menyimpannya. Berikutnya petugas akan memberikan akses login dan barulah pengunjung dapat melakukan login. Ya, selanjutnya untuk kesimpulan, yang pertama, perpustakaan merupakan sarana atau tempat untuk menghimpun berbagai sumber informasi untuk dikoleksi secara terus-menerus, diolah dan diproses. Yang kedua, sebagai sarana atau wahana untuk melestarikan hasil budaya manusia melalui aktivitas pemeliharaan dan pengawetan koleksi. Yang ketiga, dalam mengembangkan keberadaannya, pemerintah mengambil peran yang begitu penting. Berikutnya saran, yang pertama melakukan sosialisasi dan promosi secara terus-menerus agar keberadaannya dikenal, dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan berbagai kegiatan yang melibatkan dan memfasilitasi kepentingan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam hal pengembangan perpustakaan. Oke, selanjutnya petugas akan melakukan login dan selanjutnya akan mengisi data-data buku baru ya, dan berikutnya database akan menyimpan data-data tersebut dan barulah petugas dapat melihat data-data yang tadi diinputkan. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami kelompok 1 pamit undur diri dan sampai jumpa.